tentang teori nasab gitu kan, atau ilmu nasab itu sendiri, karena memang yang hari ini mereka gerakkan itu dari segala sisi gitu kan, dari segala sisi mereka lancarkan seperti itu. Mungkin apa Bang Alkemi itu akan menjelaskan dalam wilayah apanya nantinya. Untuk Gus Hasan memang konsen pada penjelasan ilmu nasab itu sendiri, sehingga Gus Hasan membuat regenerasi lah gitu kan, sehingga di tempat-tempat lain itu juga menjelaskan di medsos lain dan tidak hanya di TikTok dan seperti itu. Untuk apa ya, karena mereka terus ini apa ya, gelandot istilahnya kalau bahasa Jawa itu. Jadi ikut pada, kalau hari ini contohnya sekarang mereka ikut menyiarkan hall daripada kiai kita gitu kan, dalam rangka apa ya, karena memang sekarang pencitraan biasa, pencitraan itu Gus, itu akhirnya dia ikut serta dalam hallnya kiai kita gitu kan di Nusantara, karena memang mereka sudah akut gitu Gus. Nah dia mencari cara-cara lain dan terus akan mencari bagaimana keberadaan mereka, identitas Mbak Alawi sebagai duriah Nabi itu tetap bagaimana itu masih terjaga di masyarakat, padahal nggak bisa. Oleh karena itu Gus, usulan tadi panjenengan membuat regenerasi, saya sepakat Gus. Dan mungkin hal ini loh, usulannya gini loh, kalau ada majelis-majelis atau acara-acara kiai mereka ikut-ikut datang, itu sebaiknya langsung ditolak, udah nggak usah datang lah. Gitu loh. Itu sudah Bang Kumis, itu sudah ya. Di berbagai tempat, di berbagai tempat banser juga, banser atau BPI untuk mengusir di majelis itu. Datang, disuruh jaga saja gitu loh kawan-kawan. Jangan. Juga justru nanti kedatangan mereka itu maklum, nanti mukibin ini menganggap oh kiai ini berarti menerima mereka, ya berarti mengaku. Apa kalau juga jaga panggung gitu loh. Suruh duduk di bawah yang di panggung kalau dia datang. Kalau di Hall Malang kemarin, di Hall Malang Bulu Lawang kemarin, mereka itu nggak dinaikkan ke panggung dan nggak dikasih mic sama sekali. Datang ya monggo. Terus ada kan kemarin tuh apa namanya mukibin itu kan, yang sok-sokan tiba-tiba naik ke panggung mau ceramah langsung digeret karo banser didukno itu. Gitu. Si model-model ngono iku Gus. Selain modukno, ndase diuyui Gus. Kayak kapok ngono lho. Ya ini lho. Kejam banget Bang Kumis. Bang Kumis kejam banget Bang Kumis. Untuk Pak dosen Satria, itu paling enggak bisa membuat skema gerakan mereka gitu loh, sehingga aku membantu teman-teman. Aku roto anu kok karo Pak dosen iki. Iya. Roto anu. Iki masalah cewek. Enggak, aku kan minta tolong ya kan, bahwasanya adakan seminar-seminar nasab di kampus-kampus, gak di rumah-rumah. Wis males aku karo Pak dosen itu. Sudah ngomong tapi gak di mute lho. Mute-nya dibuka. Sudah. Ngomong sampai lali mute gak dibuka. Di Pasuruan Gus, kalau di Pasuruan para kiai, para Gus itu memang disuruh speak up, masing-masing ya speak up, jadi tidak mencantolkan ke Kiai Imat, nanti saya usulkan ke enggak, jadi ya panjenengan speak up harus di medsos gitu. Iya betul gitu Gus. Kalau di Pasuruan kemarin di pondoknya Yai Suadi itu sampaikan begitu, salah satunya adalah Gus Badrus gitu kan. Alhamdulillah. Komedi, lomba stand-up komedi merosting Habib. Nah, kalau seumpamanya gini, kalau seumpamanya kita kompak nih ya, kompak sumbangan gitu, terus mengadakan stand up komedi, mengundang para komedian itu dengan tema ini, wah keren.
Keren. Pak dosen, gimana Pak dosen? Oke, Gus Alhamdulillah sehat walafiat. Bonge, turun di sami-sami. yang di bawah itu ada yang naik. Oke, semuanya Nggih. Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggak aktif Gus. Iya tah, Iya. tidur aku jam 2 ya. Ya aku juga masih sore udah tidur, semalam tuh jam setengah 11 tidur. Orang dari Lampung dari pendukung Mbak Alwi, ada dari pendukung Mbak Alwi menyatakan benar Sarah itu dari aspek kegantengan, namanya Gusti Hilal, katanya Satria sama saya aja ganteng saya, berarti benar saya. Pret. Aduh ya Allah. Walau itu gantengnya dari mana tuh? Karena memang di era modern ini gitu kan, mereka tidak bisa apa-apa gitu kan. Soalnya apa? Karena masyarakat di era modern itu sangat menuntut adanya bukti, apalagi melalui spesifikasi ilmu pengetahuan. Ya, Dia tidak bisa menolak, itu harus menjawab gitu loh. Ya, semakin mereka menghindar, semakin mereka itu melakukan bantahan-bantahan yang tidak logis dan tidak ilmiah, ya semakin rungkat. Apalagi cuman pura-pura dekat sama kiai, terus habis itu memviralkan acara-acaranya kiai dengan Nabawi TV, ya makin keto, penjilat iki. Biyen ngilok-ngilok yai, saiki gitu loh. Ya Nabawi TV kan TV nggak bisa, yang nggak itu bagi saya gitu. Karena apa? Waktu zaman tahun berapa sih? Waktu Nabawi TV itu kan datang ke sana ke Kartun Kanoman kan, sampai 4 kali loh Gus. Yang Iya. 3 kalinya itu ditolak. Nah yang terakhir itu diterima. Tapi di Nabawi TV streamingnya apa? Bahwasanya mereka diundang oleh Kartun Kanoman Cirebon. Karena mereka yang minta masuk ke Kanoman Cirebon. Jadi gitu, Gus, ada satu ketakutan terbesar dari mereka mengenai polemik nasab itu. Mereka itu takut jatuh miskin apabila umat ini sudah tidak mempercayai nasab mereka. Karena mereka ini hidup memang dari nasab. Dengan nasab itu mereka dapat privilege. Ya, betul. Nah, privilege itu yang bisa bisa membangun ekonomi mereka. Betul. Itu. Jadi makanya mereka teriak-teriak histeris, ya, maki-maki histeris, marah-marah histeris. Itu karena bentuk ketakutan mereka. Kalau ini sampai tidak dipercaya oleh masyarakat, mereka ketakutan jatuh miskin. Ya, iya, wong minyak harga 50.000 ditolak juta payu. Bukan itu saja, Gus. Bukan itu saja, Gus. Saya kasih contoh, Gus, ya, seperti perusahaan sarung. Ya. Perusahaan sarung yang miliknya mereka itu kan masuknya kan di pesantren besar, iya kan? Iya, Ya, Donggala. acara itu market terbesarnya mereka. Contoh, saya kasih contoh ya. Perusahaan sarung yang milik mereka itu yang merek Wadimor. Wadimor itu padahal baru berdiri tahun berapa, Gus? Iya. Tapi levelnya bisa menandingi perusahaan-perusahaan sarung yang sudah mulai tahun 50-an seperti BAS, Iya. kan? Kemudian Gajah Duku. Atlas tadi dulu sekarang. Ya, Atlas itu sama satu perusahaan sama BAS. Itu miliknya bukan milik Pak Alwi. Miliknya Pak Alwi itu ya itu aja, cuman yang besar itu ya Wadimor. Sama Donggala itu ya. Ya, Donggala juga. Itu Donggala itu. Wadimor itu mereknya HPF tuh, Baik itu, iya baik orang Baik. tapi pabriknya di Pekalongan. ya udah diboikot aja, nggak usah pakai Wadimor. Iya, itu ketakutan mereka. Kasihkan boykot. Ya, nanti kita Iya. bikin tagar. Tagar no Wadimor. No Wadimor, no
ini no Wadimor no Donggala. Donggala juga Gus. Donggala juga. Iya, Donggala Sutra itu loh. Donggala Kalau yang Sutra itu. merek cendana Gus, yang merek cendana itu punyanya si A itu, si A Pekalongan. Oh iya dah. Merek cendana. Kalau anu itu, kalau apa namanya apa itu? Ya Allah. Bukan. Apa sih namanya ya? Lumut itu bahasa Indonesianya apa lumut itu? Bahasa Indonesianya lumut ya lumut. Iya. Kecubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecubung. Itu pun punya mereka itu Gus. Iya dah. Punya mereka itu Gus. Punya Pak Alwi itu kecubung ya. Oh, pantas mendem. Iya. Kecubung. Yang bukan punya mereka itu Gus, yang bukan punya mereka ya Gajah Duduk, Mangga, Ya, Gajah Duduk itu kan Gajah Duduk punyanya Besmele kan itu. ya Basmele, kemudian Safir, Ya. Enggak, Terus PHS, Mangga. S Plus, ya. Gajah Duduk itu yang paling asli itu. Ini Gus, ada lagi Gus, saya mau ada kritik dari saya ini, mereka tuh sering menarasikan anti Cina. Nah, jadi dari pembicaraan ini saya berkesimpulan kayaknya mereka ingin mematikan usaha-usaha mereka dan mereka yang maju gitu. Betul nggak? Emang iya, tujuannya ke sana. Ya, sentimen itu jelas dibangun. Sentimen ekonomi itu. Kedua begini, ada anggaran yang dari Timur Tengah itu yang menjadi proksi Amerika. Ya. Anggaran khusus itu menjadi proksi Amerika untuk menyerang Cina. Karena perang dagang yang nggak bisa dilawan sama Amerika itu ya dengan Cina. Nah itu si Wafi itu paling getol itu kalau sudah membicarakan itu. Ini Indonesia ingin dikuasai lah oleh Cina lah apalah, itu paling getol itu. Si Wafi siapa? Namanya Caki. Leluhur kita juga ada yang dari Cina kan, dari yang Putri Campa itu gimana tuh? Yang pernah ziarah di Demak, di Masjid Agung Demak itu ada makam di belakang masjid itu Putri Campa itu. Itu menurut daripada kerangka gimana? Ibunya Raden Patah bukan? Iya, itu bersebelahan sama makamnya Raden Patah di belakang Masjid Demak itu. Jadi ada apa itu kerangka nasab di situ bahwa Putri Campa itu salah satu putri dari negeri Tiongkok itu. Ya ini aja nih Gus, apa yang makam sahabat Nabi di Cina itu kan ada ya, di mana lupa saya. Abi Waqqas apa itu? Benar Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Ya, itu kan artinya sejarah Islam kan kuat dari sana, dari Cina. Jadi kalau kita sentimen ke sana ya lucu juga karena sana pun umat Islamnya kan banyak, iya kan? Cina itu justru bisa diajak kerjasama, ya atau urusan bisnis bisa dipercaya. Mereka itu juga ndak pelit ilmu, mengajarkan itu tentang teknologi itu ndak pelit ilmu. Jadi SDM Indonesia kan perlu ada kerjasama karena kita itu ingin menjadi Indonesia emas di 2045 karena ya konsekuensi daripada pengambil alihan tambang-tambang besar di Indonesia mulai dari Freeport, Blok Mahakam, Rokan Rio, terus termasuk Newmont dan lain sebagainya, itu kan konsekuensinya berarti teknologi itu harus kita kerjakan, kita jalankan sendiri kan seperti itu. Nah SDM kita kan belum mampu ya untuk ke sana ya. Karena kan harus butuh SDM yang banyak untuk menjalankan ini. Makanya
di 2017 itu belum mendorong dana untuk meningkatkan SDM daripada rakyat Indonesia dari pemerintah yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini kan luar biasa sekali, termasuk kerjasama itu gitu loh. Jadi tambah ini terus ya hadis. Nah ini ada hadis yang ini saya juga bingung, ada bilang palsu ada yang enggak, yang tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu hadisnya sahih apa enggak sih? Kalau dilihat palsu dari tapi ya dilihat dari Cina sekarang ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka ilmunya memang tinggi, dari ilmu pengobatan sampai ilmu teknologi IT kan gitu. Nah itu gimana? Itu hadisnya ini enggak? Sahih ya? Doif ya? Bukan doif, maudhu itu. Maudhu ada enggak? Hadis palsu itu. Hadis palsu itu hadis keluaran Syiah itu. Syiah kan paling suka sama Mongol. Karena kan pernah menghancurkan Abbasiyah itu kan karena khianatnya orang Syiah. Sehingga pasukan Mongol bisa menghancurkan Baghdad. Ya, artinya walaupun itu palsu, tapi kan ya kita juga nggak harus membenci mereka juga gitu kan. Oh iya. Apa belajar itu kemana aja Mas Rion? Saya tambahin deh, bertutuplah ilmu ke negeri Cina. Tapi kalau belum sampai Cirebon belum sempurna. Ya kan ya. orang Cirebon yang goblok kayak saya. Jangan belajar main goblok lah. Lah orang Cirebon di mana yang dengan pinter tuh diajak ketemu Maisa kok. Sama ulamanya. Iya, kalau ulamanya iya. Kayak contohnya kayak Mukhtar. Ya, saya itu tidak mereka mau bikin hadis baru karya atas angin. Jadi bayangkan gini, nanti para habib ini muhibinnya pada sadar semua, terus mereka tinggal daripada kelompoknya. Kalau ngundang pengajian itu kan ngundang kelompoknya sendiri lah, terus yang bayar sopo gitu. Ya udah Jual minyak, ya jual minyak nyong lah. Tentang apa? Tentang masalah hadis itu, ukuran. utlubul ilma walau bisin itu ya, itu begini. Apa namanya? Qala anhul imamul Iraqi fi takhrijil ahadithil ihya. Hadis utlubul ilm walau bisin akhrajahu Ibnu Adi wal Baihaqi fil Madkhal. Ya, wa Sya'bi min hadits Anas. Wa qala al-Baihaqi matnuhu masyhurun wa asaniduhu dha'ifatun. Tuh. Nah, wa qala al-Imam al-Manawi fi Faidil Qadir qala Ibnu Hibban batilun la aslalahu. Wal Hasan dha'ifun wa Abu Atikah munkarul hadis wa fil Mizan Abu Atikah an Anas mukhtalifun fi ismihi mujammi'un ala dha'fihi. Ya, wa hakama Ibnul Jauzi bi wad'ihi wa nuzi'u bi qaulil Muzayyi lahu turuqun rubbama yasilu bi majmu'iha al-Hasan. Jadi hadis ini itu diperdebatkan oleh para oleh para peneliti hadis. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan batil, ada yang mengatakan mungkar gitu loh. Gitu. Nah, tapi hadis ini masyhur gitu. Yuk teman-teman.